Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita untuk yang keduanya, yaitu materi tentang konfigurasi objek, lanjutan dari materi pola bilangan minggu yang pertama. Di dalam konfigurasi objek kita akan belajar dengan 5 materi. Yang pertama, pola bilangan ganjil. Yang kedua, pola bilangan genap. Yang ketiga, pola persegi panjang, pola persegi, dan pola segitiga. Materi yang pertama, kita masuk di pola bilangan ganjil. Perhatikan pola bilangan ganjil berikut. Yang pertama, pola pertama itu bulatannya 1, pola kedua bulatannya 3, pola ketiga bulatannya 5, pola keempat bulatannya 7, dan seterusnya. Barisan pola bilangan ganjil di atas jika disusun dalam bentuk barisan bilangan dapat ditulis sebagai berikut. Jadi 1, 3, 5, 7. Perhatikan dengan seksama jarak dari 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7. Itu kalau dilihat dengan seksama jaraknya adalah masing-masing 2. Karena jaraknya semua sama yaitu 2, maka kita dapat membuat rumus persamaan pola berikutnya, yaitu B sama dengan 2, sehingga UN sama dengan B dikali N dikurangi titik-titik. Untuk N nya sama dengan 2N dikurangi 1. Kenapa 2N? Nah, bedanya kan 2. Kemudian angka pertama itu lebih kecil daripada jaraknya, makanya dikasih tanda kurang. Kemudian dikurangi 1 agar kita dapat nanti nilai pola pertama. Jika pola pertamanya 1, berarti N nya 1. Karena jaraknya 2, berarti kita ganti N nya 1, jadi 2 dikali 1, 2. Biar dia sama dengan 1 pada pola pertama, berarti kita harus kurangi 1 biar sama dengan 1. Karena 2 dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian kita mencari yang pola kedua, berarti dia N nya 2. Kita ganti N nya 2, berarti 2 dikali 2, 4. Biar dia kurang bisa dapat 3, berarti dikurangi 1. Sehingga rumus UN nya untuk bilangan 1, 3, 5, 7 adalah UN sama dengan 2N dikurangi 1. Contoh, diketahui barisan bilangan 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Tentukanlah suku ke-15. Suku ke-15 itu artinya angka ke-15 itu berapa angkanya. Kita jawab. Nah, B nya sama dengan 2. Ya, karena jarak dari 5 ke 7, 7 ke 9, 9 ke 11 itu jaraknya 2. Maka persamaan barisannya menjadi UN sama dengan B dikali N ditambah. Kenapa lagi ditambah? Karena angka pertama atau pola pertamanya itu lebih besar daripada jarak. Coba ingat materi yang minggu pertama, yang dimana kita mencari rumus persamaan dengan pola yang cepat, dengan rumus cepat. Di situ ada rumus yang kita pakai tanda tambah dan kita gunakan pakai tanda kurang. Kalau pakai tanda kurang itu kalau angka pertama lebih kecil daripada jaraknya, seperti materi yang di atas tadi. Kemudian karena di sini contohnya angka pertama lebih besar daripada jaraknya, maka kita gunakan tambah. Jadi rumusnya untuk yang barisan 5, 7, 9, 11 itu adalah karena B nya 2, maka UN sama dengan 2N ditambah 3. Kenapa ditambah 3? Biar kita bisa mendapatkan angka pertama atau pola pertama. Karena pola pertama sama dengan 5, berarti N nya 1. Berarti 2 dikali 1, 2. Biar dia sama dengan 5, berarti harus ditambah 3. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Begitu juga untuk yang pola kedua, biar dapatnya 7, berarti N nya sama dengan 2. Karena dia pola kedua, berarti N nya 2. 2 dikali 2, 4. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Begitu juga nanti dengan 9 dan 11. Sehingga untuk suku ke-15 kita
kita gunakan rumusnya, yaitu UN sama dengan 2N ditambah 3. Kita ganti N nya dengan 15, diperoleh U15 sama dengan 2 dikali 15 tambah 3. U15 sama dengan, kita kali dulu, karena kali lebih tinggi tingkatannya dengan plus, maka kita kali dulu. 2 dikali 15 itu sama dengan 30 ditambah 3. U15 sama dengan 30 ditambah 3 sama dengan 33. Sehingga suku ke-15 barisan tersebut adalah 33. Materi kedua, pola bilangan genap. Perhatikan polanya. Yang pertama itu jumlah bulatannya 2, pola kedua jumlah bulatannya 4, pola ketiga jumlah bulatannya 6, pola keempat jumlah bulatannya 8, dan pola selanjutnya. Untuk menentukan rumus pola selanjutnya, kita harus lihat dari pola pertama sampai dengan pola keempat seperti apa bentuk polanya. Untuk pola yang pertama itu jumlah bulatannya 2, artinya satu kelompok memiliki dua bulatan. Satu kelompoknya itu, kelompok satunya itu hanya warna ungu, memiliki 2 bulatan. Jadi kita tulis 2 dikali 1, satu kelompok 2 bulatan. Untuk yang pola yang kedua, di situ jumlah bulatannya secara keseluruhan 4, yang terdiri dari 2 kelompok. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 2 bulatan. Kelompok pertama ungu, kelompok yang kedua orange, sehingga 2 dikali 2 4. Pola yang ketiga, jumlah anggota bulatannya semuanya 6, yang masing-masing kelompok itu terdiri dari 2 bulatan dan ada 3 kelompok di situ. Kelompok pertama ungu, kelompok kedua orange, kelompok ketiga biru, sehingga kita kalikan 2 dikali 3 6. Kelompok yang keempat atau pola keempat, di situ ada 4 kelompok warna. Kelompok pertama ungu, kelompok kedua orange, kelompok ketiga biru, dan kelompok keempat hitam. Dan setiap kelompok itu masing-masing memiliki 2 anggota, makanya dikali 2. Nah, berdasarkan pola pertama sampai dengan pola keempat, kita peroleh 2 dikali N, karena masing-masing dikali 2. 2 itu menandakan masing-masing kelompok memiliki 2 anggota, dan N itu menandakan banyaknya kelompok. Karena pola pertama dengan pola kedua dan pola-pola selanjutnya dimulai dengan perkalian 2, maka rumus persamaan pola berikutnya dapat ditulis UN sama dengan B dikali N, atau UN sama dengan 2N. Contoh, perhatikanlah pola permen berikut. Pertanyaannya, tentukanlah banyak permen pada pola ke-20. Ditanya pola ke-20 itu banyak permen itu berapa? Kita jawab. Sebelumnya kita cek dulu jumlah permen pada pola pertama. Itu 4 kali 1, artinya satu kelompok atau satu bungkus itu ada 4 permen. Pola yang kedua itu ada 2 bungkus, dan masing-masing bungkusnya itu ada 4 permen, jadi 4 dikali 2, jadi jumlah permen di dalam itu ada 8. Kemudian pola yang ketiga, di situ ada 3 bungkus permen, masing-masing bungkusnya terdiri dari 4 buah permen, jadi total secara keseluruhan permennya ada 12. Maka untuk rumus suku KN nya atau UN nya kita kalikan, karena dia dikali 4, berarti 4 dikali N, sehingga rumus umumnya UN sama dengan 4 N atau 4 dikali N. Pola ke-20, maka N sama dengan 20. Kita cari pola ke-20 berapa banyak permen, kita gunakan rumus UN sama dengan 4N. Sehingga banyak pola permen ke-20 adalah UN sama dengan 4N, N nya ganti 20, U20 sama dengan 4 dikali 20. U20 sama dengan 4 kali 20 sama dengan 80. Sehingga banyak permen pada pola ke-20 itu adalah jumlahnya 80 permen. Kita hanya cukup menggunakan
rumusnya saja, masukkan polanya, pola Q berapa, tapi sebelumnya harus cari dulu rumusnya. Kita masuk di materi yang selanjutnya, pola persegi panjang. Nah, sebelum kita masuk di perhatikan pola persegi panjang, kita harus tahu dulu rumus dari persegi panjang itu apa sih. Rumusnya adalah panjang dikali lebar. Oke, itu dasarnya. Kita lihat di polanya. Ya, pola pertama, pola kedua, pola ketiga, pola keempat, dan seterusnya. Kita lihat pola pertama, 2, kemudian 6, 12, dan 20. Ditanya pola selanjutnya itu berapa, rumusnya itu apa untuk pola persegi panjang. Nah, perhatikan pola yang pertama yaitu 2. Seperti yang tadi Pak Guru katakan, pola persegi panjang itu rumusnya adalah panjang dikali lebar. Di sini yang pola pertama panjangnya itu ada 2 bulatan, lebarnya satu bulatan, sehingga kita tulis panjang kali lebar atau lebar kali panjang jadi 1 dikali 2. Satunya itu lebarnya dan 2-nya itu adalah panjang. Jadi 1 kali 2 sama dengan 2. Pola yang kedua, lebarnya 3, lebarnya 2, panjangnya 3. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian pola yang ketiga, panjangnya 4, lebarnya 3. Jadi total secara keseluruhan kalau kita kalikan 3 kali 4, 12. Pola yang keempat, panjangnya itu ada 5 bulatan dan lebarnya itu ada 4 bulatan. Jadi total keseluruhan bulatannya adalah 4 kali 5 sama dengan 20. Dari 1 kali 2 kita ubah dia menjadi 1 dikali 1 ditambah 1. Artinya 1 bulatan ditambah dengan 1 bulatan jadi 2. Kemudian untuk yang kedua, dari 2 dikali 3 kita ubah menjadi 2 dikali 2 ditambah 1. Artinya pola kedua ditambah berapa sama dengan 3, berarti ditambah 1. Kemudian pola ketiga, jadi 3 dikali 4 jadi 3 dikali 4 nya kita bisa jadi 3 ditambah 1. Kemudian pola yang keempat, dari 4 kali 5 jadi 4 dikali 5 nya kita ubah jadi 4 ditambah 1. Jadi 4 kali 5 jadi 20. Nah, berdasarkan polanya ini kita peroleh rumus dari pola persegi panjang jadi N dikali N ditambah 1 untuk pola seterusnya. Kita gunakan rumus N dikali dalam kurung N ditambah 1. Sehingga rumus pola persamaan berikutnya adalah UN sama dengan N dikali N ditambah 1. Contoh, diketahui persimbilangan 2, 6, 12, 20, 30 dan seterusnya. Tentukanlah suku ke-20 nya atau angka ke-20 itu berapa nilainya. Jawab, suku ke-20 maka N nya sama dengan 20. UN sama dengan N dikali N ditambah 1. Jadi U20 sama dengan 20 dikali N nya ganti 20, 20 ditambah 1. U20 sama dengan 20 dikali, kita selesaikan dalam kurung dulu, jadi 20 tambah 1 sama dengan 21. U20 sama dengan 20 kali 21 sama dengan 420. Sehingga suku ke-20 barisan bilangan di atas adalah 420. Pola bilangan persegi. Pola kedua, pola ketiga, pola keempat, pola kelima, dan pola seterusnya. Sebelum kita masuk di pola bilangan persegi, kita harus tahu dulu apa itu rumus dari persegi. Rumus dari persegi adalah sisi dikali sisi atau S dikali S atau S pangkat 2. Nah, pola yang pertama itu 1. Pola
pola yang kedua 4, pola yang ketiga 9, pola 4 16, pola kelima 25, dan seterusnya berapa banyak nilainya, berapa banyak polanya. Nah, seperti yang tadi Pak Guru bilang, bilangan persegi itu rumusnya adalah sisi kali sisi atau S pangkat 2, maka 1 jadi 1 pangkat 2 atau 1 kali 1, 4 jadi 2 pangkat 2 atau 2 kali 2, 9 jadi 3 pangkat 2 atau 3 kali 3, karena panjangnya 3, lebarnya 3. Kemudian pola keempat, panjangnya 4, lebarnya 4, jadi 4 kali 4 16 atau 4 pangkat 2. Pola yang kelima itu lebarnya 5, panjangnya 5, jadi 4 kali, jadi 5 dikali 5 atau 5 pangkat 2. Maka berdasarkan pola pertama sampai ke 5, kita dapat simpulkan rumusnya jadi N pangkat 2. Berdasarkan pola di atas, maka persamaan pola persegi adalah UN sama dengan N dipangkat 2. Contoh, tentukanlah suku ke-20 barisan bilangan 1, 4, 9, 16, 25. Kita jawab, suku ke-20 maka N-nya sama dengan 20. Sehingga UN-nya itu sama dengan N pangkat 2 menggunakan rumus persegi. Ganti N sama dengan 20, jadi U20 sama dengan 20 pangkat 2. U20 sama dengan 20 pangkat 2 sama dengan 400. Sehingga suku ke-20 adalah U20 sama dengan 400. Kita masuk di pola segitiga. Nah, untuk pola segitiga itu kita ambil dari pola persegi panjang yang kita bagi 2, ya. Kita bagi 2 dengan cara memotong diagonal akan membentuk sebuah segitiga, di mana pola persegi panjang pertama itu rumusnya adalah 1 kali 2. Karena persegi panjang kita bagi diagonal menjadi 2, maka pola pertama kita juga bagi 2. Pola keduanya persegi panjang 2 dikali 3. Karena pola persegi panjang dibagi 2 menjadi bentuk segitiga, maka dibagi 2 atau per 2, 2 kali 3 dibagi 2. Pola yang ketiga juga membentuk sebuah segitiga dibagi 2, jadi 3 kali 4 dibagi 2. Kemudian pola yang keempat kita bagi 2, dari polanya 4 dikali 5 dibagi 2. Maka rumus suku ke N-nya dari pola persegi panjang juga kita bagi 2, dari N dikali N ditambah 1 per 2. Dari pola persegi panjang setelah dibagi 2 yang bentuk pola segitiga, bentuknya akan seperti berikut. Jadi pola pertamanya jadi 1, pola keduanya, pola ketiga, pola keempat. Dan kita lihat untuk rumus UN-nya. Untuk pola yang segitiga, pola pertama itu 1, pola kedua 3, pola ketiga 6, pola keempat 10. Nah, berdasarkan hasil pola yang pertama sampai dengan 10 dan pola persegi panjang, kita dapat rumus dari pola segitiga UN sama dengan N dikali dalam kurung N ditambah 1 dibagi 2. Ini pola persegi panjang yang kita bagi dengan 2, karena pola segitiga diperoleh dari setengah pola persegi panjang. Berdasarkan pola di atas, maka persamaan pola segitiga adalah UN sama dengan N dikali N ditambah 1 dibagi 2. Contoh, diketahui barisan bilangan 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Ditanya, tentukanlah suku ke-20 nya atau angka ke-20 itu berapa nilainya. Kita jawab, suku ke-20 berarti N nya sama dengan 20, sehingga UN sama dengan N dikali N ditambah 1 per 2, rumus umum dari pola segitiga. Kita ganti N nya dengan 20, UN sama dengan 20 dikali 20 tambah
1 sama dengan 20 dikali 20 tambah 1 sama dengan 21 sama dengan, kita kalikan 20 dikali 21 itu sama dengan 420 dibagi 2, jadi UN nya jadi 210, sehingga suku ke-20 nilainya adalah 210. Oke, sampai di sini materi kita. Pak Guru harap kalian bisa mengerti sedikit, dan jika ingin bertanya atau berkomentar, kalian boleh bertanya Pak Guru melalui Google Classroom atau WA. Kalau Google Classroom harus melalui forumnya, karena di situ kalian bisa bertanya semuanya. Oke, sampai di sini. Terima kasih dan selamat pagi.